Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ada satu pidato yang menarik dari Hakim MK yang pensiun. Itu dari Pak Arief ya. Ini seolah menjadi pukulan telak, tapi dengan nada sarkas terhadap keadaan politik yang ada saat ini di Indonesia. Itu nanti akan kita saksikan apa yang dimaksud. Cuman tatkala kita ini ya sebagai masyarakat yang memiliki cita-cita agar keadilan itu di Indonesia benar-benar ditegakkan, kemudian pemimpin itu benar-benar memiliki integritas, memperjuangkan demokrasi sebagaimana yang telah disepakati oleh orang tua kita dahulu, kemudian memperjuangkan keadilan. Ini merasa frustrasi ya saat ini karena kita ini tidak memiliki kepentingan apapun terhadap siapapun yang menjadi pemimpin atau yang mengurus negeri ini. Karena kita tidak terlibat di dalamnya. Cuman kita punya cita-cita nih supaya keadilan itu tegak. Karena dengan tegaknya keadilan nanti perkara-perkara itu akan mudah sekali berkembangnya begitu. Ekonomi akan bagus karena iklim investasi akan membaik. Kemudian order ya sistem bermasyarakat akan bagus. Kemudian kriminalitas akan berkurang. Sumber daya alam Indonesia bisa dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat. Iklim politik akan sangat akan sangat sehat begitu karena tidak ada lagi money politics dan lain sebagainya. Masyarakat akan menjadi lebih cerdas. Ini dari satu sistem yang harus ditegakkan, yaitu keadilan. Nah, tapi tatkala keadilan itu dia menjadi sangat sulit untuk didapatkan, kemudian kita ini menjadi katakanlah begitu ya putus asa untuk mendapatkannya karena betapa besar ketidakadilan yang terlihat, yang terpampang di depan mata. Misalkan kasus ijazah itu sudah jelas di depan mata, itu kebohongan Jokowi. Tapi kita sebagai masyarakat yang menginginkan keadilan itu tidak bisa apa-apa. Akhirnya kita hanya menertawakan. Nepotismenya Jokowi itu jelas, tapi kita gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita hanya bisa menertawakan. Dan inilah yang dilakukan oleh Pak Arief ya di dalam masa akhir tugasnya. Itu ternyata hanya menertawakan. Dan selain itu kemarin juga ada acaranya Aiman itu rakyat bersuara ya. Itu orang-orang kumpul di situ, ada Farhad Abbas, kemudian ada Rizman itu ya yang pengacara yang besar itu badannya tuh. Ya maaf ya karena itu yang terkenal itu. Sosok yang kelihatannya Pak Rasman apa Rizman itu? Pak Rasman itu besar badannya. Yang besar badannya Pak Rasman ada, kemudian Profesor Ci ada di situ. Ini menarik juga karena Farhad Abbas di situ menunjukkan kebodohannya, yang mana pada akhirnya kita menertawakannya lagi. Nah, kita akan saksikan dulu sekarang ini ya. Jadi ada dua video, yang satu ini dari Pak Arief, yang satu lagi dari acaranya Aiman nih. Ini kita akan saksikan. Lagi saya mohon maaf, dan pada kesempatan yang terakhir saya terima kasih pada istri saya yang selalu mendampingi saya. Mungkin kalau saya tidak didampingi di Jakarta, saya bisa kawin lagi. Tapi karena istri saya selalu mengikuti saya terus, ya saya terpaksa menjadi baik. Menjadi baik karena apa? Karena selalu didampingi. Dan kebetulan sebentar ya, jadi kita sebagai laki-laki punya cita-cita yang sama ya Pak, yang entah kapan terkabulnya itu. Tuhan mengatur. Anak saya sudah besar-besar dan sudah menikah sehingga istri saya bisa selamanya berada di Jakarta mendampingi saya. Oh, sebentar, satu lagi ya, kalau teman-teman juga ada cita-cita yang sama, tolong tuliskan di bawah kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bikin paguyuban para suami yang ditunggu paksa kawin lagi sama istrinya. Kita menunggu dipaksa aja lah sama istri. Sehingga saya terborgol dengan cinta yang luar biasa. Ya. Begitu juga saya terima kasih pada anak-anak saya yang telah mendukung karier bapaknya, tidak merepotkan, tidak pernah aneh-aneh,
tidak minta ini, minta itu, tapi anak-anak memilih berkarir sebagai dosen, yang sekarang yang sulung di Undip dan yang bungsu di UNS, dan dua-duanya cuman pengen jadi dosen. Coba ini juga kata-kata bagus ya, karena akan ada sambungannya di depan tuh ngobrolin wakil presiden. Saya punya anak-anak yang permintaannya nggak aneh-aneh, padahal bapaknya itu hakim MK ya. Ini bagus nih, sindiran juga nih. Tapi saya sebetulnya pengen anak saya bisa jadi wakil presiden atau Oke. tapi tidak jadi kenyataan itu. Tapi yang lucu, anak saya yang bungsu setelah jadi dosen di UNS, anaknya yang kecil waktu melahirkan itu ada pilihan. Sebentar ya, itu yang saya maksud sudah menjadi keadaan sosial yang ada di bawah alam bawah sadar begitu. Ini ditertawakan. Kenapa tertawa coba? Kan ada sesuatu tuh yang memicu itu tertawa. Itu sebetulnya keluarnya dari desperation begitu ya, dari rasa ketidakberdayaan. Sehingga pada akhirnya hanya jadi komedi saja, kita hanya menertawakan. Ini kan ngomongin Jokowi juga sebetulnya, nyindir. Bisa melahirkan di Semarang dan bisa melahirkan di Solo. Anak saya Angga mengatakan, "Pak, ini katanya sudah di USG, anak saya laki-laki. Berarti cucu bapak nanti laki-laki. Biar lahir di Solo ya, karena kalau lahir di Solo bisa jadi presiden atau wakil presiden," katanya begitu. Oke, again. Karena Solo itu berkah di Indonesia, katanya begitu. Tapi menjadi presiden atau wakil presiden yang baik. Itu doa saya pada cucu saya yang terakhir yang laki-laki ini. Nah itu ya, ini bukan tidak jauh beda ya, sama keadaannya dengan mensrea kemarin Panji itu. Itu kan hanya mengeluarkan kata-kata yang tidak frontal sebetulnya, hanya mengeluarkan kata-kata yang bisa memancing kesadaran komunal yang ada pada alam bawah sadarnya audiens, dan tatkala tertawa berarti satu frekuensi di situ. Ada relate ya, ada nyambung lah begitu. Nah kemudian kenapa bisa nyambung? Ya karena diambil dari kenyataan sosial. Makanya yang saya khawatirkan dari para termul itu, mereka itu sebetulnya sedang melindungi bahan tertawaan bangsa Indonesia. Itu yang sedang termul lakukan. Karena apa sih sebetulnya? Apa sih yang mereka harapkan itu? Ya. Kalau ada yang bilang duit, ya mungkin. Kita lanjutkan ini acara ya, langsung pindah nih. Mas Man, silakan. Saya sesungguhnya sebagai ADN dari Bang Refli ya. Iya dong. Jadi saya melihatnya begini Bang, standing tadi Bang ya. Memang kita beda standing. Abang di sana, kami di sini. Tapi yang saya tahu bahwa ilmu tidak akan melihat standingnya di mana. Karena itu dalam filosofinya kita tidak boleh berbohong. Nah karena itu maka saya akan kunci dengan satu kata dari Bung David tadi. Fakta sunt potentiora verbis. Segala sesuatu yang kita perdebatkan di sini akan terbantahkan oleh satu fakta. Di mana? Di pengadilan. Kira-kira itulah harapan saya. Mari kita tunggu di pengadilan agar terungkap. Pak Jokowi. Sebentar, ini permasalahan ijazah kan. Sangat pede sekali para termul itu. Kita tunggu di pengadilan karena faktanya demikian dan demikian. Nah, Bang Rasman begini ya, bedakan antara keputusan pengadilan, kemudian fakta yang tersaji di pengadilan dengan fakta bagaimana dia adanya. Terlepas nanti kalau misalkan di dalam sidang CLS atau kalau misalkan Roy Suryo dan kawan-kawan ini sampai masuk ke pengadilan, kemudian pengadilan itu menetapkan atau memutuskan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini bersalah atau ijazah Jokowi itu asli sekalian begitu ya ke tempat pengadilan, itu hanya fakta bahwa pengadilan itu memutus ijazah Jokowi asli. Itu hanya faktanya, hanya berarti di situ. Dan itu tidak akan bisa menjawab kerancuan-kerancuan yang selama ini berkembang pada fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan. Jadi meskipun misalkan dikatakan oleh pengadilan nanti bahwa ijazah Jokowi ini asli, apakah kemudian kita bisa menutup mata bahwa teman-teman Jokowi atau yang mengaku sebagai temannya Jokowi itu telah saling kontradiktif satu keterangan dengan keterangan yang lain? Bisa kita tidak tidak melihat itu? Nggak bisa. Itu fakta kenyataannya orang-orang yang mengaku sebagai teman KKN-nya Jokowi itu pernyataannya saling bertentangan. Dan apakah kita juga bisa
mengesampingkan fakta bahwa yang namanya AI, yang mana AI-nya UGM itu mengambil data dari UGM secara khusus, mengatakan tidak ada lulusan yang namanya Joko Widodo atau Joko Widodo Presiden Indonesia itu bukan lulusan UGM, apakah fakta itu bisa dicabut? Tidak bisa dicabut. Ini harus dilihat, dan masyarakat kita ini mengetahui dengan benar bahwa pengadilan di Indonesia itu saat ini tidak sehat. Dia bisa dibeli, dia bisa dibayar, dia bisa ditekan, begitu. Ini berbeda. Makanya saya katakan tadi, ini sudah ada sudah ada keadaan jengah bosan di tengah-tengah masyarakat yang mana kita hanya bisa menertawakannya, dan orang-orang seperti ini hanya menjadi bahan tertawaan saja. Katakan ini forum saya untuk membela diri. Mudah-mudahan kita sabar dan semangat menunggu ke sana. Terima kasih. Dan lucu kalau kita mendengar Tremul itu mengatakan jangan bohong. Lucu itu, ya. Yang bohong siapa? Silakan Prof. Cik. Baik, menarik banget kajian kita. Jadi kalau menurut saya kita kembali lagi ke ilmiahnya, bahwa segala sesuatu itu harus dibuktikan secara ilmiah. Nah, jadi kalau kita berdebat seperti ini kan pakai perasaan, pakai emosi. Nah, yang betul itu adalah kembali kita ke metodologinya dengan menggunakan alat instrumen yang sama-sama. Pertanyaan siapa yang melakukan? Yang melakukannya harus yang independen. Gitu. Polri? Ya, kalau kita lihat Sebentar ya. Coba, ini pola pikirnya ilmuwan. Pola pikir ilmuwan itu bukan pola pikir pengacara. Pengacara itu bagaimana supaya orang ini benar atau tidak bersalah di hadapan hakim. Makanya yang namanya data-datanya itu, yang namanya bukti-buktinya itu dia bisa difabrikasi. Tapi bukti yang difabrikasi itu kalau dia sudah dimasukkan ke dalam persidangan, hakim bisa melihat itu fakta persidangan, begitu. Sedangkan para ilmuwan ini adalah pengetahuan ilmiah. Ya, dan itu lebih akuntabel sebagai sebuah patokan kebenaran. Makanya bukan di persidangan harusnya kalau mau melihat ijazahnya Jokowi, tetapi tadi di para peneliti yang independen. Dan sebenarnya ini kan yang kita inginkan, kan tidak muluk-muluk ya sebetulnya. Yang kita inginkan itu nggak muluk-muluk. Jokowi ini sudah banyak kejanggalannya mengenai ijazahnya, sudah kasihkan kepada pihak yang independen untuk menelitinya, selesai. di sini Polri kan udah bagian dari yang ada. Maksudnya? Jadi carilah badan yang independen. Oh, Apakah kita ada forensik tandingan gitu? boleh? Iya. Jadi Itu. yang memang Ya sudah, katakan saja Prof, kepolisian sudah tidak independen, katakan saja demikian. Saya sudah bisa mengatakan kok. Mau apa kepolisian? Polda Metro ya. Mau apa Polda Metro kalau saya sebut kalian itu sudah tidak independen? Mau apa? Ya, emang udah kayak gitu keadaannya. Udah seperti itu keadaannya. Kamu mau nuntut, nggak bakalan bisa. Ayo kita main. Mau main di mana tuh sama Polda Metro tuh? Udah nggak independen itu. Sudah terlihat sekali. Kita bisa menunjukkan hal itu. tidak akan memihak ke kiri dan ke kanan dan tidak ada mempunyai kepentingan atas masalah itu. Saya harusnya seperti itu. Nah, baru kita melihat hasilnya seperti apa. Yang asli mana yang palsu, kelar itu loh. Kalau kita berbicara terus pakai perasaan, pakai logika yang sebenarnya nggak ada datanya, sulit. Jadi cukup ada forensik tandingan, setelah itu baru dilakukan pembuktian lagi di pengadilan. Iya. Oke, baik. Ya, supaya menjadi berimbang. Alat bukti di persidangan itu, kalau tidak demikian tidak berimbang, kebenarannya nanti tidak akan objektif. Tadi saya bilang tadi mereka udah menempuh semuanya, mungkin ke MK, nanti kalau di MK mungkin cari dukun, mungkin kalau dukunnya nggak mempan lagi mungkin minum obat bunuh diri kayak racun. Ya, Ini apaan pribadi itu? saya, Apaan karena mereka itu? ini galak banget nih. Ini Farhad kesempatan Abbas, saya ya. untuk berbicara menyadarkan mereka ini. Anda nggak Oke. protes tuh sama lawyer, masa lawyer begitu ngomongnya? Bentar. Nah, iya makanya, iya itu yang malu-maluin kan. Kita ketawain. Farhad Abbas ya. Ini Jadi gini, logikanya jangan tuh didengarkan. konyol Kalau yang terakhir itu banget. saya harus katakan tidak boleh didengarkan karena itu contoh yang buruk untuk Nah, suicide betul, segala contoh macam nggak boleh. buruk, nggak Saya harus usah sampaikan itu didengarkan. karena tidak boleh. Ini di layar saya Tapi tidak Bang boleh Iman ada tidak kata-kata menyadari- suicide bunuh diri. Saya koreksi, Ya, oke. tidak boleh ada kata-kata itu. Dan saya peringatkan Anda. Oke. Ya Farhad Abbas coba. Termul mah kayak gitu. Mereka tuh. Jadi saya kasihan kalau acara seperti Aiman ini Termul diundang, ya kayak gini jadinya. Termul nggak diundang, nanti dikatakan tidak berimbang begitu. Dan kita masyarakat sebetulnya harusnya melihat tidak akan pernah berimbang kita dengan Termul itu, karena sedari awal patokannya sudah berbeda. Kita itu patokannya dalam ijazah ini empiris, patokannya itu adalah ilmiah. Si Termul patokannya itu bela Jokowi, membuli orang-orang yang anti Jokowi. Itu si Termul tuh. Jadi gini, kalau kita lihat sejarahnya ini yang ibu-ibu tampil di sini, ya boleh kan? Ya.
Ya memang kebanyakan di pihak oposisi. Pada saat Tom Lembong keluar penjara, nongol. Semua nongol. Jadi teriakan sidang saya, kalian juga malah saya diserang. Ditarik-tarik baju saya. Yang walaupun akhirnya Ibu Elida, Neti itu yang sempat kita laporkan ke polisi, akhirnya menyadari. Dan ya kita anggap itu adalah bagian dari pertobatannya. Kemudian yang saya lihat adalah pengecara-pengecaranya di sini udah sok jago banget. Saya belum pernah membela klien separah seperti ini gitu. Bahkan Refli Harun meyakini bahwa 100% itu palsu, bukti rekayasa. Yang dimana? Enggak ada yang bilang 100%. Ya berapa persen jadinya Mas Refli? Polda merekayasa bukti itu berapa persen? Sama seperti Roy Suryo. Hanya keyakinan doang, 99%. Nah, jadi menurut saya ini catatan. Malam ini adalah menjadi saksi bahwa Pak Refli boleh kita laporkan juga gitu. Karena menuduh itu adalah bukti asli yang direkayasa oleh Polda Metro Jaya. Maaf. Ini apaan coba? Ini ngomong apa orang ini? Ya, bawa ke ibu-ibu yang ada. Ngomong apa? Ngaco sudah. Saya mah nggak mau apa namanya berpanjang lebar dalam permasalahan ini ya. Udah kelihatan kacau pikirannya itu. Ini bodohnya orang itu ya. Ya udah, sebentar aja. Itu masalah. Udah kelihatan bodohnya itu. Ya, ada undang-undangnya, Pak. Ini yang ngomong siapa? Baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oh, bos. Saya ini Pak, beberapa kali menjadi tersangka dalam satu laporan. Ujungnya tetap aja kami mediasi. Ya mungkin pembelaan Anda kurang kuat. Bukan pembelaan kurang kuat Pak, malah saya dibilang kuat. Masalahnya. Malah saya dibilang kuat. Ya bisa Bang Refli ini. Karena kan yang laporin saya yang di dalam. Kliennya dan dia meyakini ijazah itu palsu. Dan ijazah itu dibuat, itu kan keyakinan dia. Iya. Ini Jadi kalau menuduh 100% itu menuduh. Kalau 99% itu keyakinan, 99,9% itu keyakinan. Itu kita belajar di dalam ilmu mantik, kita belajar di dalam ilmu kalam. Ada zon, ada jazm. Zon itu sampai 99. Tidak sampai 100% itu zon. Nah, zon itu sangkaan. Lah kalau misalkan kita mau menyangka seseorang itu berbuat apa mau gimana? Lo sangkaan kok. Ya, itu susah kita Anda ngobrolnya. tidak tahu undang advokat. saya mengerti, tapi advokat tidak boleh seenaknya seperti itu. Seenaknya gimana? Saya Kecuali dia bicara mengutip soal lain, apa itu kan yang masih di dikatakan dalam. klien saya 99,9%, tidak melebihinya. Tidak. Karena saya rely on dengan his expertise dan kemudian pengujian yang masih sudah dia dalam lakukan, ranah pembela. itulah kesimpulannya. Kita Oke. tidak pernah Beda. berubah. Karena saya lanjutkan ya. Gimana? Anda Karena- kok main ngancam-ngancam laporan. Inilah susahnya kita. Ini Itu betul. Satu, ini produk jurnalistik. Tidak boleh dikriminalkan. Kedua, saya advokat yang sedang membela kliennya. Ya, enggak apa-apa. Ketiga, ada kebebasan Karena lagi menyampaikan tonton, pendapat. ada pihak Kalau yang Anda keberatan. main Pihak yang laporan, keberatan adalah itu kualitas Anda ya seperti itulah. Polda Metro Jaya. Bayangkan. Tidak bisa. Penyidik Dirkrim 4 Sarsen itu yang menurut kami ya. Anda kemarin kan mau jadi broker kan. Ayolah kita ke Pak Jokowi. Dengan terang-terangan saya mengatakan, saya mengajak para tersangka untuk ayo ke Solo minta ampun daripada masuk penjara. Terang-terangan. Ya nggak apa-apa. Sementara ini Farhad Abbas itu ya. Ya nggak apa-apa. Apa yang mau kita bicarakan? Kalau sikap seseorang seperti ini, kita berdiskusi, saya laporkan. Itu kan kalau di sekolahan bully itu yang seperti itu. Kok mentang-mentang Polda Metro dalam hal ini ya, itu sudah menentukan sikapnya, mau membela Jokowi, mentang-mentang seperti itu, main laporin. Kayak sebentar, cool down, sebentar. Kita ini tadi sebagaimana kata Pak Refli Harun, sedang berada dalam wilayah jurnalistik, sedang berada dalam wilayah ilmiah. Pak Refli Harun di sini sedang membela klien, yang mana itu kan kemarin juga yang menjadi argumen Egy Sujana, dia itu tidak bisa ditersangkakan karena sedang membela klien. Terus mau gimana kita ini kok bernegara seperti ini? Ini dijadikan tontonan publik begitu ya. Kemudian pada akhirnya hanya menjadi seperti pertandingan sepak bola yang mana kita itu mendukung satu tim sepak bola nggak tahu karena filosofi apa, karena ideologi apa, karena suka aja begitu. Kita dukung Refli Harun karena suka, kita dukung atau orang-orang yang mendukung Farhad Abbas karena suka. Masa mau seperti itu? Ini pendidikan macam apa yang dipertontonkan di ruang publik kita ini? Nah makanya orang-orang seperti ini kayak si Farhad Abbas ini harus diberitahukan kepada publik, ini orang virus gak bisa berpikir, pikirannya kacau, pikirannya itu tidak konstitusional, pikirannya itu bukan pemikiran orang-orang yang berdemokrasi, pikirannya itu bukan pikiran orang seorang saintis, seorang ilmiah, pikirannya itu bukan pikiran seorang pengacara,
Karena kalau dia pikirannya seorang pengacara, dia tidak akan menuntut pengacara yang lain karena sedang membela kliennya. Pikirannya itu bukan pikiran seorang jurnalis. Pikiran apa ini? Pikiran termul. Udah ketemu itu pikiran termul. Nah, pikiran termul ini virus, harus dihilangkan supaya kita sebagai bangsa ruang publiknya itu sehat, dan generasi-generasi muda tatkala masuk ke ruang publik itu mendapatkan edukasi yang bagus, edukasi yang baik. Itu niat baik. Kalau di dalam agama juga kalau orang ingin mendamaikan itu juga pahala. Justru Bapak ini yang mencegah gitu. Pun nakutin, ada yang ngambek. Sebentar, jangan bawa-bawa agama lah gitu. Orang kalau udah masuk ke termul itu susah kita ngobrolnya. Yuk kita mau ngobrol di situ. Ayo kita ngobrol di situ. Farhad. Bahkan Pak Refli Harun langsung mau berhenti jadi lawyer. Padahal puncak daripada karir lawyer bisa mendamaikan dalam RJ pada saat ini. Nah itu yang aneh saya lihat. Kok aneh gimana ya? Saya sudah jelaskan bahwa by law Pusing KUHP Refli Harun baru, ini. RJ itu tidak bisa ditempuh kalau mekanismenya sebagaimana dijalankan oleh Egy Sujana. Dan salahnya sendiri kenapa menggunakan pasal-pasal yang abuse of power, Inilah. pasal 32 dan 35 sehingga ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Saya bicara undang-undang, bro. Anda baca KUHP nggak? Inilah Oke. ketika zaman dulu sebelum ada perbaikan revisi KUHP tidak ada RJ. Yang kita harapkan itu adalah mudah-mudahan dari restoratif justice. Kemudian melakukan penelitian ke Belanda. Back to focus. Ternyata setelah ada RJ ini dihajar lagi. Datanglah Bapak ini. Oke, sampaikan. Pak Tawes tuh nggak ngerti apa yang diomongin itu ya. Ini yang saya katakan tidak tahu malu, tidak punya malu. Kalau saya mah udah diem lah. Ya. Silakan. Intinya Jangan berdebat pasal lagi. Emang saya datang apa? Mas? Udah jangan berdebat pasal lagi. bukan Nanti nggak selesai. mempersoalkan. Oke. Ini udah banyak. Udah cukup. Bisa berobat Karena dulu belum, Pak? mekanisme Tunggu dia Pak. Aduh. Ini Jangan belum berdebat selesai. pasal lagi. Nanti saya berikan kesempatan. Kliennya udah merasa berobat kanker, hampir mati, orang udah kasihan masih diobok-obok. Saya tidak Pengacara kayak bicara apa soal seperti itu? Saya tidak bicara soal Apa base. kapasitas Bapak mengirim Saya surat ke bicara Barreskrim soal mempertanyakan itu? mekanisme dari Nggak ada. RI. Itu adalah mencari Tidak, pekerjaan. tidak. Jangan-jangan Saya- Bapak nggak punya pekerjaan setelah Nanti saya dipecat Saya atau berhenti tidak dari sepakat. kerjaan. Pak, nanti sebentar. Saya Kan si tidak Farhad masalah itu ya. Ini base. statement Itu saya. masalah Saya berikan. pribadi. Saya Ini Bapak berbicara memprotes. Nanti mekanisme. saya berikan Ketika saya kesempatan Pak mengatakan Al-Katiri. Refli Harun. Oke, silakan. Oke. Sebentar ya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran dari para ulama begitu. Jawaban yang terbaik untuk orang bodoh itu diam. Itu jawaban terbaik untuk orang bodoh tuh. Cuman ya kalau sekarang agak susah juga. Kenapa? Karena orang bodohnya sudah mewabah. Kalau kita cuman diam, kebodohannya itu lebih membahayakan. Ya, cuman kalau secara pribadi lah, kalau ini urusan pribadi begitu ya. Kita punya urusan secara pribadi dengan orang kayak si Farhad ini yang bodohnya itu luar biasa. Mending diam aja. Kalau urusan pribadi, urusan negara itu sepertinya agak beda ya cara menghadapinya itu. Kemudian pada kesempatan ini, malam ini kita masih melihat Pak Roy Suryo seperti ini. Mana ketegasan daripada Polda Metro Jaya? Upaya untuk paksa menahan mereka. Itu penting. Karena saya yakin kalau mereka ditahan ini, mungkin Otaknya kayak gini. mungkin Tuh. ya, bukan bicara otak, ini bicara logis saja. Logisnya di mana? Logika apa yang kamu pakai Farhad? Ya, logika apa? Mereka akan bertobat dan mengatakan bahwa kenapa nggak ARJ dari dulu, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Cukup ya. Itu aja, makasih. Oke, baik. Ya Bang, Silakan. terima kasih. Sebenarnya saya tidak base, saya tidak berbicara tentang base karena memang base tidak boleh saya bicara dengan media. Saya bicara dengan mekanisme undang ini. Ya kan? Saya tidak keluar dari ketentuan. Nah, satu hal lagi, P19 ya kan belum tentu sampai P21. Kalau emang polisi tidak bisa Betul. melengkapi, selesai. Artinya bukan artinya P19 pasti P21. Bisa juga nggak pernah P21. Nah, kalau permintaan ini kan selalu kan di kejaksaan. Oke. Kejaksaan ini kan meminta sesuatu untuk dilengkapi. Kalau polisi tidak dapat melengkapi, contohnya polisi ingin tahu aslinya ini dari mana, sudah ada putusan pengadilan nggak? Asli itu kan harus dibuktikan dengan pengadilan. Apa parameter asli gitu kan? Iya. Oke. Ya itulah makanya saya bilang bahwa undang-undang yang semua itu tidak bisa diterapkan. 310, 311 yang sekarang 43 ini contohnya. Tadi dikatakan demi kepentingan umum, publik, ya kan? Dengan yang dimasalahkan ijazah publik, bahasa Inggrisnya umum itu publik, maka tidak bisa dimasalahkan. Kedua, untuk membuktikan bahwa ijazah ini bisa masuk pengadilan, bahwa orang itu fitnah, harus dibuktikan ini asli dulu. Kalau seandainya jaksa minta buktikan dulu asli sesuai putusan pengadilan. Satu. Nah Kedua, itu. Sebentar itu nggak bisa juga. Farhad Abbas tadi minta langsung saya ditangkap, nggak bisa bro.
Sistem pengadilan di Indonesia itu ada sistemnya, bukan hanya kepolisian. Yang mana untungnya sampai saat ini begitu yang kita lihat dalam sidang ini, yang sudah bisa terbeli atau yang sudah menentukan sikap untuk membela Jokowi itu kepolisian. Dalam hal ini Polda Metro. Itu yang kelihatan tuh. Yang lainnya belum kelihatan. Kejaksaan ini belum kelihatan. Mudah-mudahan masih independen atau baiklah begitu. Loncat ke pasal 28 ayat 28 ayat 2 itu dulu SARA. Ada antar sekarang nggak ada lagi. Atas 2 menit aja. Ya, oke, nggak masalah. Pasal-pasal itu yang saya katakan tidak dapat dikenakan. Ya kan, orang bilang fitnah harus dibuktikan dulu aslinya baru fitnah, kan begitu. Kemudian 28 ayat 2 itu jelas berdasarkan anggap saya ujaran kebencian, anggap saya mengatakan kasar, tapi ada berdasarkan agama, ras, kemudian etnis, warna kulit, keadaan fisik dan tidak ada ijazah di situ, nggak bisa dikenakan juga. Ya, kebodohan juga tidak ada ya. Kebodohan orang bodoh sebut bodoh aja begitu. Memang begitu keadaannya. Supaya kita ini sekali lagi kita ada di ruang publik ya. Kita ini bukan hidup di tahun 800 Hijriah gitu, bukan, yang mana ruang publik itu hanya terbatas. Kalau di pasar berhenti di pasar begitu ya. Kalau di masjid berhenti di masjid. Enggak, kita ini kebodohan yang nampak sekarang di acara ini itu disaksikan oleh jutaan orang yang ada di Indonesia. Kalau tidak ada penjelasan, tidak ada counter, orang-orang yang pikirannya belum terbentuk itu bisa terbentuk kayak pikirannya si Farhad Abbas tadi tuh. Ya, main tangkep aja. RJ nggak ada urusannya. Main-main jadi broker datang ke Jokowi. Masa pola pikir seperti itu mau kita tanamkan di ruang publik kita yang diakses oleh berbagai generasi? Masa mau seperti itu? Pasal 235 itu kan ijazah publik. Yang mana undang KIP menyatakan itu sejak dia gunakan ijazah itu untuk sebagai pejabat publik, maka ijazah itu ya luar biasa ini argumennya. Boleh memasalahkan ijazah, nggak bisa cukup, belum selesai. Yes. Boleh masalahkan itu. Oke. Bahkan pasal 28F menyatakan setiap warga negara berhak untuk. Baik. Begini, jangankan ijazah, hartanya pun harus disampaikan. Nah, Kalau itu sebagai pejabat publik. Ayo, makanya tuh kepada Polda Metro Jaya si Budi itu yang humas Polda Metro. Dia itu hartanya banyak tuh, kemarin pernah dibahas tuh. Miliaran itu. Dari mana duitnya itu? Dari mana? Dan kalau misalkan berani padahal mah ya ada nggak ya yang berani mempersoalkan polisi-polisi kayak gitu tuh? Yang di Polda Metro aja lah, yang lain mah urusan nanti aja dulu. Begitu. Karena itu pusatnya kasus-kasus beginian tuh. Itu diselesaikan lah, atau setidaknya dipintakan, di CLS kan bisa tuh. Di citizen lawsuit kan tuh. Ya, orang kayak gitu. Jabatannya nggak seberapa, duitnya banyak. Ngumpulin puluhan generasi nggak bakalan terkumpul duit segitu, nggak bakalan. Nanti kan kita bahas, insya Allah ya, kalau ada waktunya. Betul kan? Ijazah, dia punya apa lagi ijazah? Oke. Baik. Oke. Kita meyakini pada waktu gelar perkara, kita meyakini itu tidak asli. Oke, apa kita salah? 2 menit, karena terlalu malam. Oke, terima kasih. Terima kasih, kita temukan. Oke, dan kalau ada saya meminta juga kepada praktisi hukum yang ada di Jakarta, kalau ada yang memiliki kelebihan di dalam materi, kemudian kelebihan di dalam waktu begitu, untuk berjuang sama-sama di dalam permasalahan ini. Jangan cuman ijazahnya doang begitu ya, duitnya tuh si Jokowi itu mulai usut ya. Kemudian entah kemarin abuse of power-nya itu tatkala yang bersangkutan itu sedang menjadi presiden, naikin anaknya jadi wakil presiden itu caranya gimana, mungkin itu sudah ditempuh tetapi menemui dead end ya, menemui jalan buntu atau bagaimana saya tidak tahu. Cuman ini adalah perkara-perkara yang harus diperjuangkan, dan saya belum melihat perkara ini yang masuk kepada Jokowi sudah maksimal. Saya rasa belum, dan saya tidak peduli begitu ya dari mana timbulnya itu tuntutan keadilan, mau dari partai politik kek, mau dari ormas kemasyarakatan kek, mau dari orang yang agamanya beda kek, bodoh amat, karena kita itu lagi naik makiak. Jangan ngobrolin perbedaan, kita ngobrolin di sini adalah kepentingan bersama. Apakah kepentingan bersamanya? Mengadili Jokowi itu kepentingan bersamanya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.